Kuasa hukum keluarga Prada Lukinamo bersurat ke Komnas HAM Republik Indonesia. IPEX 2025 resmi dibuka, Indonesia perkuat diplomasi budaya Pasifik. Festival Pakariang 2025 hidupkan lagi semangat permainan tradisional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Kuasa hukum keluarga Prada Lukinamo telah bersurat kepada Komnas HAM Republik Indonesia serukan isu moral terkait tewasnya Prada Lukinamo. Keluarga sigap hadirkan kuasa hukum untuk membela kebenaran dan keadilan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengadilan Militer 315 Kupang kembali hadirkan 2 saksi dari RSUD Aira Mondaga Keo secara online, yakni Dr. Kadida Bibiana Uga dan Dr. Gede Rasti Adi Maharta dalam persidangan minggu ketiga tewasnya Prada Lukinamo. Agenda sidang melanjutkan tambahan informasi yang dibutuhkan hakim, auditor militer, dan penasehat hukum. Dalam keterangannya, kedua dokter menyebut hasil laboratorium menyatakan Prada Lukinamo meninggal akibat HB rendah dan kesulitan bernafas. Turut hadir mendukung kasus ini, kuasa hukum keluarga Prada Lukinamo, Rika Permatasari menegaskan telah bersurat kepada Komnas HAM Republik Indonesia terkait kasus tewasnya Prada Lukinamo yang diduga menerima intimidasi dan intervensi dari pihak tertentu. Surat, kami selaku tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat ya. Jadi kita tinggal menunggu untuk respon dari Komnas HAM seperti apa secara di nasional, dan kami juga menekan kepada Komnas HAM internasional untuk menyelesaikan perkara ini untuk dibuka secara terang dan seterbuka-terbukanya. Tidak ada yang tutup-tutupi dan tidak ada tekanan, ancaman, intimidasi atau mengaburkan isu yang substansinya kepada keluarga korban. Sementara itu, Humas Pengadilan Militer 315 Kupang menyebut sidang hari ini atas berkas perkara 40 dengan 2 saksi online. Sidang akan dilanjutkan pada 17 November mendatang. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau via Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 17 November tahun 2025. Dengan agenda masih pemeriksaan saksi tambahan yang akan dihadirkan oleh auditor. Ada kemungkinan juga penasihat hukum atau terdakwa juga akan mengajukan saksi tambahan. Untuk saksi namanya belum kami sampaikan karena menunggu informasi dari auditor. Sidang minggu ketiga ini telah mendapatkan seruan dari berbagai pihak, salah satunya dengan menghadirkan kuasa hukum yang akan membantu mengawal kasus ini sampai pada putusan terakhir. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Keluarga Prada Lukinamo ajukan surat pengaduan secara resmi terkait dugaan tindak pidana memberikan kesaksian palsu atas nama saksi Letda Infantri Lukman Hakim yang dinilai tidak jujur dalam menyampaikan keterangan. Informasi selengkapnya untuk Anda. Pengadilan Militer 315 Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki Septril Saputra Namo, Selasa 11 November 2025. Sidang yang memasuki hari ke-8 ini berlangsung di ruangan sidang utama Pengadilan Militer 315 Kupang dengan nomor perkara 41. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi atas nama Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto.
Dalam keterangannya, saksi sering memberikan jawaban tidak tahu saat ditanya oleh majelis hakim dan auditor militer terkait peristiwa saat jaga yang dilaksanakannya di Kompi Batalion. Mendengar pernyataan dari saksi yang tidak sesuai dengan isi BAP dan terdengar seperti sebuah kebohongan, pihak keluarga Prada Lukinamo merasa sangat kecewa. Sewaktu orang tua mengikuti sidang, saksi yang dihadirkan, menurut kami pihak keluarga dan orang tua, kesaksiannya banyak kebohongan yang diungkapkan, tidak sesuai dengan isi BAP ini. Jadi kami cukup kecewa. Semoga di sidang-sidang berikutnya saksi yang dihadirkan betul-betul mengungkapkan kejujuran. Itu yang kami inginkan. Menyikapi hal ini, kuasa hukum dari keluarga Prada Lukinamo menegaskan telah melayangkan surat pengaduan resmi terkait dugaan pemberian kesaksian palsu dalam persidangan. Dan kami sudah juga membuat surat pengaduan secara resmi terkait dugaan tindak pidana memberikan kesaksian palsu. Karena sebagai seorang saksi tentunya sebelum persidangan sudah di bawah sumpah. Ketika memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta dan kejadian, itu sudah marwah sesuai sumpah yang diucapkan, itu sudah berpotensi secara pidana. Sementara itu, Humas Pengadilan Militer 315 Kupang menyebutkan auditor militer akan mengajukan saksi tambahan pada sidang berikutnya. Majelis hakim juga akan memberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk mengajukan saksi tambahan yang akan diperiksa dalam sidang lanjutan berikutnya. Sidang telah dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan saksi 12 yang ada di berkas, yaitu atas nama Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto. Dengan demikian, ke-12 saksi yang ada di berkas telah selesai diperiksa. Namun tadi dalam persidangan, auditor militer akan mengajukan saksi tambahan di sidang berikutnya. Demikian juga majelis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum apabila ingin mengajukan saksi tambahan, maka akan diperiksa juga pada hari Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Kemudian hasil sidang pekan ketiga masih mempertimbangkan tambahan saksi yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Sidang lanjutan diharapkan dapat memberi keterangan informasi yang lebih akurat dan benar adanya di mata dunia. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Menanggapi pemberitaan sejumlah media daring yang menyebut SMK Negeri 4 Kupang diduga menipu puluhan juta rupiah dari orang tua siswa lewat program Ausbildung, pihak sekolah akhirnya angkat bicara. Kepala SMK Negeri 4 Kupang menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan justru merugikan nama baik sekolah serta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Beredar kabar miring dari sejumlah media daring yang menyebut SMK Negeri 4 Kupang diduga melakukan penipuan terhadap orang tua siswa dalam pelaksanaan program kerjasama luar negeri Ausbildung. Kepala SMK Negeri 4 Kupang, Semindolu, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah menimbulkan persepsi negatif terhadap sekolah, tenaga pendidik, serta program pendidikan kerjasama luar negeri yang sedang dijalankan. Dalam keterangannya, Semindolu menjelaskan bahwa dana yang dimaksud dalam pemberitaan bukan merupakan dana sekolah, melainkan dana yang ditransfer langsung oleh orang tua siswa ke rekening PT Mahakam Anargia Samagata selaku mitra resmi penyelenggara program Ausbildung. Oleh karena itu, pihak sekolah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut. Disampaikan oleh Koran Timor bahwa SMK Negeri 4 Kupang diduga melakukan penipuan puluhan juta. Bagi saya itu sesuatu yang sesat, informasi yang kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam pemberitaan itu disampaikan ada salah satu orang tua siswa atas nama Bapak Herman Lai yang menyampaikan bahwa dia telah mengirimkan sejumlah dana melalui
rekening PT Mahakam Analia Samadata sebesar 3.700.000 sebagai biaya DP pembayaran pendaftaran program internasional di SMK. Dari situ jelas bahwa kewenangan pengelolaan dana itu bukan di SMK Negeri 4 Kupang, karena tujuan pengiriman atau transfer dana itu bukan ke rekening pribadi saya atau juga bukan ke rekening sekolah. Otomatis pengelolaan dana itu di luar kewenangan sekolah. Otorisasinya bukan di SMK Negeri 4 Kupang. Karena itu saya ingin agar berita itu bisa ditarik kembali dan ada permohonan maaf dari media yang bersangkutan selama 1 kali 24 jam, dan tadi sudah kami layangkan hak jawab kami sekaligus tuntutan kami kepada media. Tidak hanya dari pihak sekolah, dukungan juga datang dari orang tua siswa yang anaknya telah berhasil berangkat ke Jerman melalui program Ausbildung kerjasama dengan Global Catalyst. Menurut orang tua siswa Agustinus Lenggu, seluruh biaya administrasi keberangkatan anak mereka ditanggung oleh pihak penyelenggara program Global Catalyst sesuai perjanjian yang dibuat sebelumnya. Ia berharap pemberitaan yang menuding adanya praktik penipuan segera dikoreksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik dan tidak merugikan pihak-pihak yang sedang menjalankan program dengan baik. Untuk saat ini, dia sudah jawaban, dan saya anggap bahwa program Global Catalyst ini tidak ilegal tapi legal. Sehingga anak saya sudah ada di sana dan dia sementara sudah bekerja di sana, sekolah juga dia sudah sekolah. Jadi saya anggap bahwa apa yang diomong oleh media tadi dengan menganggap bahwa sekolah ini tidak benar atau ilegal, itu tidak benar. Karena kami fakta sebagai orang tua sudah mengirim anak kami sampai di Jerman, ditanggung oleh Global Catalyst. Sampai di sana semua urusan administrasi sampai dia bisa dapat pekerjaan dan sekolah. Jadi mengenai ilegal itu, ini semua legal. Kami yakin bahwa anak kami juga di sana kami selalu pantau, dan dia bilang di sana dia sangat bangga dengan program yang ada ini. Dia tidak menyesal tapi dia bangga. Satu-satunya NTT baru 2 tahun yang lalu sampai tahun ini kami anak NTT punya kesempatan untuk berjuang di negara Eropa. Dengan adanya klarifikasi ini, pihak SMK Negeri 4 Kupang berharap isu yang beredar dapat diluruskan dan kerjasama pendidikan internasional melalui program Ausbildung tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuka peluang bagi siswa-siswi Nusa Tenggara Timur untuk berkarir di tingkat global. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Suasana hikmat mewarnai upacara peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam upacara ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan semangat juang para pahlawan melalui kerja nyata dan dedikasi bagi daerah. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 ini dihadiri oleh para veteran, aparatur sipil negara, dan siswa sekolah rakyat yang turut memberi warna dalam momen bersejarah ini. Selain sebagai bentuk penghormatan, upacara ini juga menjadi pengingat untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan dalam setiap langkah pembangunan daerah. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita, bekerja dengan lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Sebagaimana para pahlawan yang telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan ini tidak pernah padam. Dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku, teladanku.
terus bergerak melanjutkan perjuangan. Meneguhkan pesan bahwa setiap warga memiliki peran dalam meneruskan semangat pengorbanan para pejuang. Walau berlangsung sederhana, upacara diisi penuh rasa hormat kepada para veteran yang masih tegar berdiri dalam barisan, menjadi saksi hidup perjuangan masa lalu. Kehadiran anak-anak sekolah rakyat menjadi simbol bahwa nilai kepahlawanan harus terus diturunkan kepada generasi muda, bukan hanya sebagai cerita, tapi juga sebagai sebuah tindakan nyata. Hari Pahlawan di Nusa Tenggara Timur tak hanya menjadi seremoni, tetapi sebuah pengingat untuk terus bekerja, bergerak, dan berdampak. Semangat yang ditinggalkan para pejuang kini hidup dalam tindakan sehari-hari, dalam setiap keringat petani, guru, maupun pelayan publik yang mengabdi tanpa pamrih. Api perjuangan itu masih ada, dan dari tanah timur Indonesia, semangat itu terus menyala untuk Indonesia yang lebih baik. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan budaya berskala internasional. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.